Iya, ternyata ini ya, kita gagal ya cerita serem ya. Iya. Nggak terlalu serem nih. Tat. Gimana dong? Itu serem ya? Oke, itu serem berarti kan? No, serem nggak sih, No? Serem ya? Mana saya takut. Sereman. Takut bude saya mikir gini. Kenapa handphone gua diangkat? Oke, balik nyambung. Di jalan ini masih bersama Tuhan dan dia Bram. apa? Dia lah. Tadi masih belum dapat ya? Apaan? Hah? Apaan? Udah. Udah. Apa? Udah dong. Apa? Katanya kan lu mau ceritain serem-serem sama gua. Itu kata dia. Enggak. Barusan lu udah Itu ngomong. kata dia. Ya udah dapet. Lu katanya mau ceritain serem-serem. Lu ada pengalaman serem apa? Emang ada? Bentar, lu percaya gak sih sama serem-serem gitu? Ada. Gue ada pengalaman serem. Pengalaman serem. Oke. Jadi waktu itu kondisinya malam hari ya. Malam hari. Kenapa selalu malam hari sih? Iya, ini emang pas kebetulan malam. Bini gue pulangnya selalu tengah malam. Cuman sebelumnya berapa hari sebelumnya itu dia pulangnya kan kisaran jam 9, jam 10 udah nyampe rumah gitu kan. Nah, gue sambil nungguin dia pulang, tumben-tumbenan nih. Gue lagi iseng gue pengen ada satu aplikasi. Jadi aplikasi di handphone itu bisa nonton live show. Nah, tapi kebetulan waktu itu gue lagi pengen nontonin orang yang lagi mau cerita serem, cerita horor. Oh, di live show-nya itu. Jadi dia menceritakan manggil narasumber gitu kan, cerita horor tuh. Di tengah cerita itu, gue ketiduran. nih. Seremnya di mana? Ya, dengar dulu. Oh, iya. Belum juga selesai ceritanya. Gue ketiduran. Nah, karakter dari aplikasi ini, kalau host ini udah selesai live, langsung auto host berikutnya yang naik. Gitu, host berikutnya. Entah kan dia sebenarnya ada banyak host tuh. Jadi kita nonton apa, langsung ter-replace kalau dia udah off gitu kan. Nah, gue ketiduran sampai cerita itu selesai. Beralihlah ke host berikutnya. Host berikutnya ini live show yang buka-bukaan. Serem. Yang buka-bukaan gitu kan. Nah, di saat gue nggak sadar nih, di saat itu udah beralih, gue ngerasa di tidur gue pintu kayak ada yang ngetok gitu kan. Udah dong, gue langsung kebangun, langsung ke depan, buka pintu. Bini gue pulang. Udah kan, bini gue pulang, masuk ke kamar. Habis itu dia nanya, lu nonton apaan, Bram? Horor kan buat gue kan? Ya kan? Langsung tuh gue langsung, anjir. Terus gimana? Ini serem. Iya. Ya udah, akhirnya gue berusaha untuk menjelaskan ke dia. Tadinya tuh gue emang lagi pengen dengerin cerita horor orang ini, tapi secara nggak langsung hostnya berubah karena dia udah selesai, gue ketiduran. Gitu. Tapi kan bini gue nggak semena-mena langsung nerima gitu aja kan. Karena dia juga nggak pernah tahu aplikasi itu. Dan lu nggak nunjukin dia kalau ini auto. Ya mau nunjukin kalau dia belum kelar gimana nunjukinnya? Masa gue harus nontonin liatin dia si yang lagi buka-bukaan ini sampai dia kelar? Iya. Makin horor, bos. Tapi kan kalau kebukti horornya selesai. Iya, tapi ya udah, bini gue kan bukan karakter ya maksudnya dalam artian ya udahlah kata bini. Udah sama-sama dewasa, lu nonton kayak gitu ya better lu nonton daripada lu tidur sama cewek lain ya kan? Gitu. Lu mah orang Indonesia banget. Daripada. Iya kan orang Indonesia lebih banyak bersyukurnya. Iya, semua juga ya syukurin. Kan?
kecelakaan. Syukur tangannya patah doang. Masih untung loh. Iya. Untung baru patah tangan. Daripada mak gua patah tangan, ntar kalau catat gimana ya? Mending mati aja. gue jadi ingat tante gue. Apa? Bude gue. Dia tuh orangnya penakut banget ya. Terus nenek gue kan udah nggak ada nih. Terus dia juga udah ada siapa ya? Nenek sama kakek gue udah nggak ada. Ya. Oke, yang dari bokap. Ini nih kakaknya bokap. Kakaknya bokap. Oke. Ya. Iyalah, kan lu panggilnya bude bukan bule. Iya. Nah, terus dia tuh penakut banget. Akhirnya dia cerita sama bokap. Ren manggil bokap gue gitu. Itu nanti kalau saya meninggal gitu, masih wasiat, minta diingat. Kalau saya meninggal, nanti itu kan di makam keluarga ada sini ada kakek, sini ada ini. Ternyata kan masih kosong. Nanti saya taruh situ aja biar nggak serem. Kan udah meninggal. Nah iya, enggak, dia mikirnya nggak gitu. Pokoknya takut kalau sendirian dia bilang. Kan udah meninggal. Iya, dia nggak mikirnya gitu. Dia cuma nggak takut kalau sendirian. Kalau misalnya di pinggir serem kata dia. Oke. Terus. Lain waktu udah gak lama ini. Nanti kalau mau meninggal ini aja ya, di makam keluarga juga ya. Kenapa? Iya, biar nanti rame-rame kita bisa nongkrong. Biar gak sepi. Oke, rame-rame bisa nongkrong. Enggak, lu kebayang gak kalau itu kayak serem gak sih itu? Kalau beneran kejadian nongkrong gitu pas udah pada meninggal. Iya, serem buat orang yang hidup lewat situ. Serem kan? Itu malah jadi serem. Karena tiba-tiba satu kuburan, lo kok nongkrong bareng gitu kan. Lucu sih gue juga deh. Ya kan udah meninggal. Iya, tapi ntar kalau di pojok, kalau sebelahnya nggak kenal, gitu. Oke. Harusnya lo bilang kayak gini, deh, maaf nih, jangan kan itu. Lo ngaca aja juga harusnya serem sendiri, karena lo udah meninggal. Iya, ternyata ini ya, kita gagal ya cerita serem ya. Iya. Nggak terlalu serem nih. Gimana dong? Itu serem. Itu serem ya? Oke, itu serem berarti kan? No, serem nggak sih, No? Serem ya? Mana saya takut. Sereman. Takut bude saya bikin Sebenarnya banyak sih cerita serem yang sifatnya fiksi itu banyak banget. Nah, enggak. Ini kalau ini cerita yang gue dapat dari salah satu polisi. Oh iya, belum di-play. Polisi, tapi dia polisi air gitu. Nah, Enggak dong. bukan dong. Nemo kan masih sekolah, nggak udah jadi polisi, belum, dia masih sekolah. Terakhir aja naik bis buat sekolahnya itu yang apa? Intinya gini, itu gue lagi di ruang tunggu talent ya di situ. Ini acara mereka nih, acara ulang tahun ya banget lah. Pol Airut. Pol Airut. Ya. Polisi air dan udara. Ya. Oke. Terus cabai itu. Ini kita dia. Kan gua nggak tahu kita lagi ngobrol apa sama sebelah gua tentang apa tuh laut, bajak laut segala macam. Tahu dia nyambung. Oke. Jamin aja gitu cerita. Kalian tahu perairan ini nggak?
Apa nih orang langsung nyemplung aja nih. Ah. Nih polisi satu langsung nyemplung nih. Enggak, gimana bang? Ya namanya juga polisi air, mungkin Iya, langsung langsung nyemplung. nyemplung. Heeh. Saya bilang, saya dulu pernah tuh di sana tuh lagi tugas lewatin area situ tuh. Itu kan area sebenarnya banyak cerita situ ya. Di dalam mana? Tambora tenggelam. Ah, Tambora. Tambora ya. Kapal. Pernah dengar tahun berapa tuh kapal? Tambora tuh gunung ya? Ada nama kapalnya juga. Hah? Nama Kan apa? sempat jadi. Tambora. Hmm. Ya, oke, lanjut. Nah, coba di search deh, jadinya salah gitu. Maksudnya Tambora beneran. Bukan Tambora. Itu emang gunung, cuma katanya ada Kapal. kan? Coba kapal kan? Itu yang tenggelam nggak salah itu deh. Iya ada. Ada kan? Nah, Daerah mana tuh? tenggelam di mana? Tapi KM kan, Tambora ini KM kan? Mm-mm. Tahun berapa? Di mana? Iya, sambil cerita deh Nah. tadi. Kayak yang dia kan gue ceritanya tuh sebenarnya masih tentang Pirates Caribbean, kapal-kapal hantu. Ya. Terus dia, kalian pikir yang kayak gitu tuh nggak kejadian bener? Itu bener deh. Gimana deh? Oke. Jadi dia bilang kalau ada perairan tertentu tuh yang kalau di tengah laut tuh kita namanya kalau ada sesuatu yang serem atau gimana jangan diomongin. Ya. Itu syarat tuh. Semua pelaut itu tahu. Keluar. Jangan diomongin. Intinya kalau ada ini ya udah biar aja ya. Kita masuk ke daerah kawasan mereka kok. Nah terus dia pernah sama tim kapalnya ini lagi melintasan di daerah situ tuh, daerah perairan itu, terus tahu-tahu kayak gini berkabut, ada yang berkabut, ngelihat radar. Biasa kan kalau udah berkabut kan mereka harus cek radar kan, oh aman, nggak ada apa-apa. Ya, takutnya ada obstacle kan, entah ada kapal atau apa di balik kabut itu. Tahu-tahu kayak yang tadi barusan di FYP gua kan, kabut kebakaran sawah, diterabas aja sama dia. Begitu kabutnya hilang, nabrak sapi dia. Ya karena di motor kan nggak ada radar kayak gitu, nggak ada. Kalau ada dia pasti tahu. Akhirnya gua mau kasihan tapi ketawa juga lucu. ya. udah muncul belum datanya? Lu cuma ada kapal Tamboranya doang. Tapi dia tenggelamnya belum ada. Iya, cerita. Gue curiga malah Tampomas kayaknya nih. Bukan Tambora. Enggak, Tambora ada. Karena dulu Muhammad Hatta pernah naik. Oh, militer. Muhammad Hatta pernah naik buat dia sekolah lanjut ke Belanda. Oh, oke. Dia tuh ngalamin itu ada berkabut, laut. Setelah ngelewatin kayak ini, tau-tau laut tenang dan kabut. Terus dia cek di radar, oh aman kok, tetap ini aja arahnya sama gitu. Gak tau mereka tuh semua ngeliat ada kapal di depan gitu. Double check, Tapi di radar nggak ada. radar nggak ada. Udah semua diem, udah nggak ngomongin. Tiap kali dengan roll itu ya, mereka tahu kalau ada kayak gitu tuh udah nggak usah diomongin. Ya semua ngeliat itu Tapi nggak dibahas ya. Nggak dibahas. Dan ini udah terjalan aja. Tembus pak. Beneran sampai dilewatin gini. Di radar nggak ada. Dan itulah perairan Indonesia. Ya kayak gitu tuh ada. Itu gimana rasanya pak? Ya gimana? Mau gimana lagi? Pertanyaan bukan gimana. Iya sebenarnya. Gimana rasanya? Ya mau gimana lagi? Ya kita cuma percaya radar aja. Sama kayak apa? Itu semua dan Kejadian. semua orang tuh dari kaptennya semuanya tuh menyaksikan yang sama. Itu kapal mendekat. Sama kayak ini apa? Yang antara Kalimantan sama Sulawesi itu.
itu ada perairan yang jalur udaranya itu maupun perairannya itu harus diputerin. Nggak bisa langsung dipotong, harus muter dulu gitu. Itu ada juga yang waktu itu si siapa Adam R yang habis-habisan itu kan dia maksain lewat situ. Area di situ, bener. Hah? Areanya di situ. Iya, emang Yang ada mer itu. dari Kalimantan sampai Sulawesi itu emang perairan yang ada yang nggak boleh, gitu. Nggak boleh lewat. Harus muter. Nah, Entah karena apa ya. itu kayak Modelnya sama kayak segitiga segitiga ya, kayak segitiga Bermuda. segitiga biru udah mah tepung. Kayak segitiga Bermudanya tapi versi Indonesia, ah, versi lokal. versi lokal. Ya, itu gue pernah dengar lah. Dan itu jadi sebelum dia muncul kapal itu, ya itu muncul di ininya dia radio ininya. Tambora calling. Oke. Ah, jadi nggak cuma itu, suaranya juga muncul. Ayo semua gini kok udah tenggelam. Berapa? Mereka semua udah tahu begitu Tambora. Iya, orang dari zaman pahlawan udah tenggelam itu kan. Iya, gunungnya. Iya, ada kok ceritanya. Apa ceritanya? Kurang lebih sama kayak sekarang. Iya. Cerita. Dan dia ada lagunya. Hah? Judulnya Coba nyanyiin. Lagu Gaya Tambora. Nggak tahu ya, ini agak susah. Ya. Noto. Enggak. Better lu nge-rap aja. Nyanyi deh, Better lu nyanyi nge-rap deh. aja. Nge-rap. Jadi nggak perlu nada. Dia di Samudra Hindia jatuhnya. Oh, Samudra ini berarti bawah dong. Hilangnya kayaknya. Kapal menuju arah utara. Ini gimana sih Samudra Hindia ada di selatan? Ini kapal menuju arah Ya kan kapalnya menuju ke utara. arah utara. Lagunya gitu. Tapi kalau di sini lagunya ada kayak apa? Emang kabut. Kayaknya emang itu. Kabut yang bikin kalut ya. Nah, tuh Berarti di Indonesia ya Ada. sebenarnya ada juga. ada. Buat ya mostly kayak hal-hal kayak gitu buat orang yang percaya ya boleh gitu kan, yang nggak percaya nggak apa-apa gitu. Tapi memang dulu kakak ipar gua pernah, dia kan six sense, dia pernah menceritakan bahwa ya lu jangan omongin karena di saat lu Iya. omongin dia nongol, Iya. dia akan nongol di samping lu. Kalau lu nggak bisa lihat, ya lu bersyukur nggak bisa lihat. Kasihan orang yang bisa ngelihat di saat lu omongin gitu. Ya. Dia nongol, yang bisa ngeliat kan jadi ini di situ lagi gitu. Ya disebut Iya. dateng lah. Cuman yang pasti dia disebut sekali aja nongol, nggak perlu 3 kali. Bento itu. Oh iya. Oke. Tapi gini, ada cerita kayak gitu tuh banyak loh di Nusantara. Banyak banget. Yang nggak cuma di laut ya, di gunung, Ya, di cuma kan daerah. dalam artian ya maksudnya cerita-cerita kayak gitu dibilang fiksi karena kita nggak ngelihat bentuk aslinya, ya kan, kita nggak ngalamin, makanya bisa kita bilang fiksi atau gimana. Mau ngalamin siapa? Ya Ngalamin. otomatis kita juga nggak mau ngalamin itu gitu kan. Ngalamin. Hah? Oh ya, ngalamin itu. Ngalamin. Mau ngalamin siapa? Sakit ya itu ngalaminnya. Oke. Kita kan nggak ngalamin itu, maksudnya. Ya kalau misalnya cerita legend fiksi itu banyak banget, yang horor-horor, yang legend fiksi ya. Nah, yang real, ya kan? Ya kita nggak ada narasumbernya yang menceritakan langsung. Kalau fiksi mah banyak banget yang kayak vampir. Ada nih sebuah cerita nih, ada vampir. Nih di dunianya vampir nih ya. Dunia vampir tuh nggak jauh beda sama dunia manusia gitu loh. Ada barnya juga. Pakai jas kan? Vampir pakai jas ya? Ada yang pakai jas, ada yang Nggak pakai? oblong. Jadi udah modern. Gitu. Ada sarungan nggak? Hmm? Sarungan gitu? Mungkin di luar. Ini kan di bar.
Masa serungan? Oh iya. Ya, Betul juga. di bar gitu kan. Terus ngomong, ada satu vampir nih ngomong sama bartendernya. Bartender, pesan 1 gelas perawan. Darah perawan. Wah. Terus vampir berikutnya lagi pesan. Darah orok. Dikasih sama bartendernya. Yang ketiga nih polos. Vampir ketiga ini polos. Saya minta air putih hangat. Kan bingung kan? Semua teman-temannya vampir, di situ vampir semua, termasuk bartendernya kan. Kok malah minta air putih hangat? Udah, kasih aja air putih hangat. Dia nggak punya duit kali ya? Hah? Nggak punya duit ya? Nggak punya duit. Ternyata vampir miskin. Gitu kan. Ya udahlah, mau nggak mau bartender ngeluarin air putih hangat. Terus si Dracula ini, yang ketiga ini, keluarin dari kantongnya softpack, dicelupin. Yang penting kan tetap minum darah. Dia nggak taunya dia bawa kemasan darah celup. Oke. Bisa secak, serem kocak. Sumpah ternyata ini nggak serem. Secak, serem kocak. Tapi kalau ngomongin yang serem-serem, nggak ada yang lebih serem daripada ketakutan itu sendiri. Tuh. Tetap nyambung di channel ini. Tetap bersama aku Abram dan dia.